Hai, welcome back with me Chika. Hari ini aku akan share ke kamu, are we a procrastinator? Dan apa sih yang dimaksud dengan procrastination? Dan indikasi apa kita bisa melakukan sebuah procrastination? Penasaran kan? Okay, let's get started. Guys, procrastination adalah istilah gangguan psikologis yang digunakan untuk orang-orang yang suka menunda-nunda pekerjaan atau hal yang harusnya dilakukan hingga menit-menit terakhir, dan meskipun hal yang harus dikerjakan bersifat high priority. Singkatnya adalah si procrastination ini aksi menunda suatu kegiatan. Are we part of them? Oke. Orang yang melakukan procrastination dikatakan sebagai procrastinator. Jadi salah satu aktivitas yang disukai oleh para procrastinator adalah membuat rencana atau planning. Dan mengapa procrastinator menyukai perencanaan? Karena di dalam perencanaan tidak terdapat aktivitas untuk melakukan planning yang dibuat oleh procrastinator. Dan planning yang dibuat oleh procrastinator adalah rencana yang kurang spesifik, tidak jelas, ingin kesempurnaan, atau bahkan terlalu banyak sehingga tidak realistis dan tidak dijalankan kecenderungannya. Pernah nggak sih kamu diminta dosen gitu kan untuk membuat sebuah paper 20 halaman dengan waktu 2 minggu, namun kamu menundanya hingga tersisa 1 malam aja untuk bisa kamu selesaikan, mau nggak mau gitu, kamu harus kerjakan untuk mendapatkan nilai di kuliah tersebut. Kalau nggak, kamu nggak akan lulus di mata kuliah tersebut. Then kamu kemudian melakukan SKS. What's that? So strange. SKS atau sistem kebut semalam. Ini istilah anak kampus yang pada masa itu ya, pada masa aku gitu, sistem kebut semalam ini digunakan untuk mengerjakan tugas dan membuat kamu tidur semalaman dan melawan kelelahan dengan harapan hasilnya maksimal karena kamu force yourself to do the task is only for one night gitu, dan pikiran sedang dalam kondisi minimal. Jadi aku yakin kualitasnya pun gak sebagus ketika 2 minggu harus dikerjakan. So pasti akan ada dampak dari hal ini. Kamu akan tergesa-gesa dalam mengerjakannya, kamu akan ada kecenderungan menunda pekerjaan lain yang juga memiliki nilai sama prioritasnya dengan yang sedang kamu kerjakan. Dan juga kamu akan kelelahan karena kamu memaksakan untuk otak kamu dan badan kamu menyelesaikan tugas yang seharusnya dikerjakan dalam 2 minggu menjadi 1 malam saja. Maybe kalau kita punya supernatural gitu kayak Sangkuriang, mungkin aja sih bisa sempurna, sedangkan Sangkuriang aja ya akhirnya tidak bisa gitu menyelesaikan membangun sebuah perahu indah dalam semalam yang akhirnya dia tendang juga menjadi Tangkuban Perahu. Itu legendnya, itu mitosnya gitu. Dan itulah kenapa gitu alasannya kita nggak boleh melakukan SKS dan procrastination. Jadi intinya akan ada disadvantage dari kamu jika kamu menjadi procrastinator, dan masih jauh lebih baik bisa kamu kerjakan dalam waktu 2 minggu tersebut daripada kamu harus mengerjakannya dalam waktu singkat. Fatalnya adalah kamu kemudian menyalin pekerjaan atau tugas teman kampus kamu yang kemudian membuat kamu dan teman kamu tidak mendapatkan nilai sama sekali karena dianggap kamu dan teman kamu cheating. Fatal banget kan? So better banget aku saranin buat kamu untuk tidak menyepelekan tas apapun dan dengan prioritas yang tinggi. Jadi jangan menunda gitu. Apa sih kemudian latar belakang kita melakukan procrastination dan kita menjadi seorang procrastinator? So yang pertama, perfectionism. Jadi terkadang karena kita mencari sebuah kesempurnaan sehingga kita mencari waktu dan mood yang tepat untuk mengerjakan dengan harapan ya hasil atau kualitas pekerjaan kita sempurna. Namun tahukah hingga kapan kita punya waktu dan kita punya mood yang sempurna untuk mengerjakan pekerjaan yang kita anggap sempurna itu?
terkadang kemudian kita berpikir ini tugas agak sulit nih, dan better kayaknya aku akan nunggu nih waktu yang tepat untuk mengerjakan biar nanti aku bisa mengerjakannya fokus dan dapat hasil maksimal. Namun endingnya ketika kita mencari kesempurnaan itu kita malah menunda dan hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Jadi better tidak mencari kesempurnaan daripada kita menjadi procrastinator. Yang kedua, fear of the unknown, ketakutan akan gak punya bahan untuk menyelesaikan suatu hal dan cenderung merasa knowledge is a power. Ya bener juga sih. So when we already know about it means we acknowledge enough. Tapi masalahnya sampai kapan gitu? Kita harus menunggu untuk mencari tahu, mendalami how to do-nya dan siapa yang akan help us to acknowledge us gitu loh. Better deh kita coba observe dan minta arahan dari hari itu juga. Misalkan kalau lagi di kampus mengerjakan tugas kampus, ya tanya kakak tingkat yang pernah mengerjakan tas itu dan langsung aja gitu kamu tanya ke sumber pemberi materi itu, yaitu dosen kamu pada saat kamu menerima arahan untuk mengerjakan tas tersebut. Jadi kamu akan punya waktu yang tepat langsung mengerjakan jika langsung kamu tanyakan soal tugas. So yang ketiga, I will do it later, karena merasa tugas ini terlalu sepele, as simple as that. Kemudian kamu cenderung untuk menyepelekan tugas itu dan malah menundanya hingga waktu mepet di jadwal submission atau pengumpulan. Akhirnya kualitas pekerjaan kamu adalah kualitas semalam kebut daripada kualitas 2 minggu yang diminta oleh si dosen, dan kamu akan ketinggalan jauh kualitasnya dari teman-teman sebaya kamu. So better kita tidak bilang I'll do it later, tapi rubah menjadi I'll do it now. Next, not in a good mood. Once again, sampai kapan kita akan menyalahkan mood untuk menyelesaikan sebuah task? Kasihan loh, si mood ini disalah-salahin terus gitu atas apa yang dia tidak lakukan, merasa minim motivation juga untuk menyelesaikannya, sehingga kamu juga tidak menyelesaikan tugas apapun, tugas manapun, dan berharap ada yang memotivasi dan berharap mood kamu cepat kembali. Hey, siapa yang peduli kamu akan menyelesaikan tugas kamu gitu loh, atau enggak, karena itu urusan kamu sendiri dan kebutuhan kamu sendiri. Better kamu nih ya sekarang tidak usah bergantung untuk menunda pekerjaan kamu dan tidak menunggu orang lain untuk memberi semangat ke kamu dan menunggu mood yang baik untuk mengerjakan tugas kamu, karena ini adalah tanggung jawab kamu dan untuk menyelesaikannya butuh effort sendiri dan hasilnya juga akan kamu nikmati sendiri. Sekali lagi jangan salahin mood ya. So next, you are unclear about how to get started. Bingung banget nih, aku mau mulai dari mana ya? Tapi aku ngerti sih intinya aku harus apa. Ini pasti sering banget ya kita rasain. But once, meskipun kita bingung stepnya apa dulu nih yang harus kita lakukan, better untuk kita mulai break them down. Kamu akan mendapatkan mana yang jadi prioritas dan mana yang harus diselesaikan setelahnya. Mana yang menjadi langkah pertama dan mana yang menjadi langkah lanjutannya. Next, you often get distracted. Wah, terkadang nih ya kita akan mikir bikin TikTok dulu, buka Instagram dulu, mau kepoin si dia, bikin story apa enggak nih hari ini. Abis itu janji deh aku mau mulai ngerjain. Nah kemudian kita tenggelam terlena dalam keseruan main TikTok dan keseruan menyelami Instagram sampai lihat KKI bikin video klip baru, aku bukan boneka itu, dan kita kemudian setelah itu buka YouTube channelnya KKY dan kita lupa apa yang akan kita lakukan pada waktu itu, dan ini akan menjadi kecenderungan kita menyepelekan pekerjaan yang inti. Nanti aja deh ngerjainnya. Akhirnya kamu harus mengerjakan tugas ini 1 jam sebelum deadline dengan kualitas 1 jam pengerjaan. Sayang banget karena kualitas kita seharusnya beyond than that. Jadi itu tadi sebagian seorang procrastinator dan bagaimana menjadi procrastinator yang sempurna. Jangan ya, kita mulai memperbaiki kebiasaan buruk ini dan sehingga kita akan hidup lebih produktif dan tugas yang kita selesaikan juga memiliki kualitas beyond our expectation. Okay, I guess that's all for today. In the next video aku akan share juga bagaimana overcome
terkait dengan si procrastination ini. So stay subscribe, like, and comment my video. Thank you for watching. See you.